Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh ya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Budak Iblis. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Malam ini bulan purnama bersinar dengan indahnya. Terdengar suara lolongan serigala kala sebuah organisasi tengah melakukan ritual aneh di tengah hutan yang gelap. Ada banyak simbol-simbol yang melambangkan pemujaan iblis, seperti simbol pentagram yang tergambar di tanah yang dibuat dengan abu, dan ada simbol mata ilahi yang merupakan simbol sebuah mata yang dikelilingi oleh segitiga. Ada altar dengan tulisan angka 666 di bagian sampingnya, dan juga lilin-lilin yang mengelilingi altar tersebut. Serta ada sebuah patung besar di depan altar pengorbanan itu. Patung itu ialah sosok berkepala kambing dengan tanduk yang menyeramkan. Tampak orang-orang dengan jubah putih yang wajahnya ditutupi oleh topeng, tengah berbaris beramai-ramai sambil memegang obor. Wahai junjungan kami, saat ini kami persembahkan kesetiaan kami padamu. Berikanlah kami kekayaan, kejayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan duniawi. Terlihat pemimpin mereka meletakkan sebuah nampan berisi jantung yang terlihat masih segar dengan darah yang masih menetes-netes di atas altar persembahan. Kemudian mereka berjalan ke arah api unggun yang ternyata ada beberapa manusia hidup yang terikat. Lalu mereka melemparkan obor itu hingga membakar habis kayu dan manusia-manusia yang terikat. Lalu setelahnya, para orang berjubah itu menyanyi dan menari mengelilingi korban api, seolah senang melihat manusia terbakar dengan sangat menyedihkan. Di sebuah rumah tampaklah sebuah keluarga tengah sarapan bersama. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan dua anak perempuan yang sudah memasuki bangku kuliah. Kakak perempuannya bernama Adelia dan adiknya bernama Sela. Jarak usia keduanya hanya terpaut 2 tahun saja. Adel, kapan kamu akan lulus? Kenapa teman-temanmu yang lain sudah lulus satu persatu, tapi kamu masih belum? Kamu niat sekolah tidak sih? Contoh dong adikmu. Sela sejak dulu selalu membuat kami bangga. Dia selalu berprestasi. Tampak mood Adelia hancur pagi ini karena perkataan dari papanya. Sejak dulu memang Adel tidak pernah lepas dari bayangan-bayangan adiknya. Orang tua mereka selalu saja membandingkan Adel dengan Sela. Memang Sela jauh lebih cantik dari Adel. Sudah begitu, adiknya sangat pintar. Ditambah lagi Sela yang berkepribadian ramah serta mudah akrab, membuatnya disenangi oleh banyak orang. Sedangkan Adel yang judes, selalu dijauhi. Adel tentu saja iri dengan adiknya yang memiliki segalanya. Cantikan, kecerdasan, disukai banyak orang, punya banyak teman. Berbanding terbalik dengan Adel. Sejak dulu semua keinginan Sela selalu dinomorsatukan. Adel merasa kehadiran Sela membuatnya jadi tersingkirkan. Bahkan sejak adiknya itu lahir ke dunia,
Semua kasih sayang yang tadinya untuknya berpindah untuk Sheila. Kamu itu kakaknya Sheila. Harusnya kamu bisa memberikan contoh yang baik untuknya. Tapi ini malah terbalik. Kamu mirip siapa sih sebenarnya? Papa dan mama tidak ada yang sepertimu. Mamanya ikut ngomel. Mau jadi apa nanti kamu, Del? Jangan bikin malu keluarga. Di keluarga papa semuanya jadi orang sukses. Dari keluarga mamamu juga. Papanya kembali mengatakan kata-kata yang membuat mental Adele semakin kacau. Terus kalau aku tidak mirip sama papa dan mama, lantas aku ini anak siapa? Atau mungkin aku anak pungut yang kalian pulung, begitu? Oh, atau Adele ketukar di rumah sakit? Kalau kalian mau, tes DNA saja. Siapa tahu Adele bukan anak kalian. Jadi kalian bisa balikan Adele sama orang tua kandung Adele dan mengambil anak kalian. Kesal Adele sambil berdiri dan kemudian berlalu pergi. Ia tidak menghabiskan sarapannya. Adele sudah tidak nafsu makan. Rasanya makanan yang ia telan tersangkut di tenggorokannya. Saat ini Adele butuh support system. Tapi yang ada malah orang-orang yang katanya rumah bagi anaknya. Malah membuat Adele semakin terpuruk. Siapa sih yang mau menjadi mahasiswi abadi? Adele juga enggan. Dia juga ingin cepat lulus. Setelah menjalani hari-hari melelahkan yang menguras mental, kini waktunya Adele pulang ke rumah. Tapi menurutnya, malah lebih mirip dengan neraka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan fisik dan mental. Keluarga yang seharusnya menjadi pendukung terbaik. Tapi justru malah menjadi penghancur mental yang membuat rumah tidak terasa seperti rumah. Lantas kemana aku harus pulang? Isak si Adele saat sedang bimbang antara mau pulang atau tidak. Ada pesan masuk dari adiknya yang mengabarkan kalau Paman Martin datang ke rumah. Ia menginap. Seketika itu Adele mengusap air matanya. Dia memesan ojek online untuk pulang. Karena Paman Martin adalah orang yang paling Adele sayangi di dunia ini. Sejak dulu hanya Paman Martin yang mengerti si Adele, menyayangi si Adele, melebihi orang tua Adele sendiri. Paman, bekik Adele riang sambil berlari memeluk pamannya. Paman Martin adalah adik dari papanya Adele. Saat ini beliau sudah menjadi pembisnis sukses yang sangat kaya raya. Bisa dibilang di keluarga Adele, beliau adalah yang paling kaya. Bahkan papa Adele saja bisa membangun usaha berkat bantuan adiknya. Bagaimana kabarmu, Adele? Tanya Paman Martin. Beginilah Paman. Martin, coba kau nasihati keponakan kesayanganmu itu supaya cepat lulus kuliah. Masa dia mau jadi mahasiswi abadi? Malu aku dibuatnya. Kalau ada perkumpulan keluarga, pasti nanti para keluarga besar akan mempermalukanku dan menyebutku tidak becus mengurus anak. Kamu tahu Gendra anaknya Martini yang seumuran dengan Adele? Dia sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan Bonafit. Bahkan sudah bisa membeli mobil sendiri. Bang, berhenti membandingkan anakmu dengan yang lain seperti itu. Adele bisa sedih. Saat ini yang Adele perlukan adalah dukungan dari keluarganya. Jangan sampai Adele merasa sendirian. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Aku yakin Adele sudah berjuang semaksimal yang dia bisa. Kita tidak ada yang tahu takdir seseorang. Siapa tahu di masa depan Adele akan menjadi orang yang sukses. Halah, sukses dari mananya? Kuliah saja tidak lulus-lulus. Adiknya saja sudah mau lulus. Dan bahkan sudah ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan pada Sheila saat lulus nanti. Jangan begitu, Bang.
Jangan membeda-bedakan anak. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Aku yakin Adel akan sukses. Abang lupa dengan masa laluku. Dulu aku sama seperti Adel, diperlakukan seperti aib keluarga, selalu dibandingkan dengan kakak-kakakku. Hanya karena aku tidak seperti kalian. Aku tahu benar rasa sakitnya seperti apa. Aku tidak ingin keponakanku merasakan hal yang sama. Seketika raut wajah papanya Adel berubah. Beliau diam 1000 bahasa. Kala adik bungsunya mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu seluruh keluarga mencemoohkanku bahwa aku pasti akan menjadi gembel. Aku bahkan pernah bekerja sebagai tukang parkir karena aku tidak lulus SMA. Setiap saat kalau ada perkumpulan keluarga, aku selalu tidak dianggap dan selalu dihina. Hanya karena kakak-kakakku hidupnya lebih baik dibandingkan diriku. Tapi lihatlah sekarang, Bang. Aku bisa bangkit dan sukses begini. Bahkan lebih sukses dari kakak-kakakku yang lulusan sarjana. Aku bisa membantu modal bisnis kakak-kakakku, perekonomian ibu dan ayah saat susah. Seketika itu raut wajah ayah terlihat kikuk. Dia malu dengan perbuatannya dulu pada adik bungsunya yang ikut merendahkan dan mencemooh. Sampai kini ternyata orang yang ia cemooh malah jauh lebih sukses dan bahkan membantunya. Karena merasa malu, jadilah papanya Adel terdiam. Dia tidak melanjutkan perkataannya tentang Adel. Untuk menghibur hati Adel, keesokan paginya paman kesayangannya Adel mengajaknya jalan-jalan untuk menghibur hati Adel. Paman Martin hanya mengajak Adel, sedangkan Sheila tidak diajak. Terlihat Sheila merasa iri pada Adel. Memang sejak dulu, Adel adalah keponakan kesayangan Paman Martin. Itulah yang membuat Adel sangat menyayangi pamannya. Paman Martin membelikan banyak barang mewah untuk Adel. Bahkan beliau diam-diam memberikan uang untuk Adel gunakan. Tentu saja Adel menerimanya dengan senang hati. Setelah lelah berkeliling, mereka memutuskan untuk makan di restoran bintang 5. Paman Martin menyewa tempat privat agar lebih nyaman mengobrol dengan Adel. Del, kamu mau sukses dan bahagia seperti paman? Tanya pamannya tiba-tiba. Tentu saja Adel mau, paman. Karena paman adalah panutanku. Pekik Adel antusias. Kamu bisa mewujudkan semua keinginanmu dengan sangat gampang. Tapi tentu saja, tidak ada yang gratis di dunia ini. Maksud paman? Tanya Adel kebingungan. Apakah kamu mau bergabung bersama perkumpulan paman? Semua anggota perkumpulan paman, semuanya menjadi sukses. Dari mulai pengusaha, dosen, instansi pemerintah, dan masih banyak lagi. Memangnya orang macam Adel boleh ikut gabung, paman? Semuanya kan orang sukses, sedangkan Adel hanya mahasiswi abadi. Adel menghela nafas. Semua boleh ikut, Del. Dulu saat paman bergabung saja, paman masih miskin. Justru karena bergabung dengan organisasi ini, paman menjadi sukses sekarang. Tapi memang tidak gratis, Del. Ada harga mahal yang harus dibayar. Hah? Harus dibayar dengan apa, paman? Tanya Adel penasaran. Dia tergiur ingin bergabung dengan organisasi yang pamannya ikuti. Dengan jiwa kita, Del. Persembahkan jiwa kita kepada iblis. Hah? Apa? Pekik Adelia terkejut. Iya, Adel. Jika manusia lain memuja Tuhan, organisasi kami adalah pemuja iblis. Dan sebagai bayaran yang akan iblis berikan,
Kita harus mengorbankan jiwa kita menjadi budak iblis untuk selama-lamanya. Tapi bukannya itu dosa, Paman? Mulut Ader bergetar kala mengatakan hal itu. Tentu saja, Del. Kita akan masuk neraka menemani junjungan kita yang mulia Raja Iblis. Pamannya menjawab dengan santai. Tapi kenapa Paman bisa mengikuti organisasi ini, Paman? Bukannya ini sesat? Nanti kalau ketahuan oleh pemerintah bagaimana? Tidak akan ketahuan, Adel. Seperti yang Paman bilang, anggota organisasi Lucifernius ini beragam dan semuanya sudah menjadi orang penting serta petinggi. Itulah kenapa organisasi ini tidak pernah terendus ataupun ditangkap, karena bahkan instansi melindungi kita. Beberapa anggota ada yang menjadi petinggi di instansi dan juga pemerintahan. Mereka akan membacking organisasi kita agar tetap aman. Tapi dosa menyekutukan Tuhan tidak akan diampuni, Paman. Kenapa Paman mau-mau saja menjual jiwa Paman kepada iblis? Tanya Adel tidak habis pikir. Dengarkan Paman, Adel. Apa kamu yakin akan masuk surga meskipun tidak menjual jiwamu kepada iblis? Ibadah apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu yakin dosamu tidak banyak? Hei Adel, meskipun kita tidak menjual jiwa kita kepada iblis, tidak ada jaminan kalau kita tidak masuk neraka. Kau tahu, dulu iblis itu adalah makhluk yang mulia dan taat. Hanya karena satu kesalahan saja, dia langsung dilaknat, diusir dari surga, dan semua ibadahnya selama ratusan ribu tahun sia-sia. Itu hanya karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Sedangkan ada perintah yang mengatakan kalau tidak boleh menyembah hal lain selain Tuhan. Tapi, Adel, iblis yang hanya melakukan satu kesalahan saja langsung dihukum sampai sebegitunya. Padahal ibadahnya jauh lebih banyak dari kesalahannya. Lantas bagaimana dengan kita? Ibadah kita sering bolong-bolong dan dosa kita tidak terhitung lagi. Tidak ada jaminan kalau kita akan masuk surga. Iya sih, Paman. Sepertinya Adel mulai terbujuk oleh perkataan pamannya yang begitu manipulatif. Adel, katanya selembar daun yang jatuh saja sudah diatur oleh takdir. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada restu dari Tuhan. Itu berarti keluarnya iblis dari surga juga sudah diatur, kan? Sama seperti takdir manusia yang sudah tertulis dari sejak masih dalam kandungan. Berarti kegagalan kita adalah karena takdir yang Tuhan berikan. Berarti dosa kita juga sudah ditetapkan oleh takdir. Sama seperti iblis, kita juga bukan Tuhan bagi keinginan kita sendiri. Mau kita berusaha mati-matian juga, kalau sudah ditakdirkan gagal, akan gagal juga, kan? Sebagai orang yang sedang dalam kondisi terpuruk, sangat mudah bagi Paman Martin memanipulasi Adel yang imannya lemah dan jiwanya terluka. Takdir adikmu begitu beruntung, sedangkan kamu tidak. Semua manusia juga penuh dosa. Contohnya saja orang tuamu. Mereka tidak mendukungmu saat kamu terpuruk. Justru mereka malah semakin mendorongmu sampai ke jurang. Paman benar, dunia sangat tidak adil padaku. Kenapa orang lain begitu beruntung dalam hidupnya, sedangkan aku tidak? Bahkan sekeras apapun aku berdoa dan berusaha, tetap tidak membuahkan hasil. Adel sudah terpengaruh sepenuhnya oleh jeratan pemuja iblis. Iya Adel, hidup di dunia yang keras ini dengan menderita, lalu mati juga belum tentu bahagia masuk surga. Betapa sia-sianya kalau itu terjadi.
Bukankah lebih baik kalau kita setidaknya bahagia di dunia ini? Jadi ada masa kita bisa bahagia, walaupun sesaat, daripada menderita terus-menerus, menjual jiwa kepada iblis atau tidak. Sama sekali tidak ada jaminan kalau kita tidak akan masuk neraka. Adele, kalau ujungnya sama-sama masuk neraka, untuk apa hidup dengan tersiksa, dengan takdir dan larangan-larangan yang ada? Jika kita memuja iblis, maka kita bisa hidup dengan bebas, tanpa aturan-aturan. Baiklah, aku akan ikut organisasi itu, Paman. Bagus, Adele. Pilihan yang bijak. Paman jamin, setelahnya hidupmu akan sangat bahagia. Semua yang kamu harapkan akan bisa terwujud dengan mudahnya. Memang sangat benar, iblis itu sangat cerdas, sehingga para pengikutnya tentu saja juga cerdas dan licik. Iblis begitu menyesatkan manusia dengan bujuk rayunya, dan pada budak iblis juga, sama lihainya dalam mengajak manusia dalam kesesatan. Apalagi manusia yang imannya sangat lemah dan mentalnya sedang terluka, pasti akan dengan gampangnya terbujuk oleh orang yang manipulatif. Adele dan pamannya pulang ke rumah orang tua Adele. Di sana ternyata Sheila sedang duduk bersama pacarnya. Pacar Sheila adalah teman seangkatan Adele, yang kini sudah memiliki bisnis distro dan kafe. Dulu Adele sempat menyukai Jeremy, pacar dari adiknya itu, saat mereka masih mahasiswa baru. Namun siapa sangka, Jeremy malah berpacaran dengan adiknya sendiri. Itulah yang membuat Adele semakin tidak menyukai Sheila, karena rasanya kehadiran Sheila telah merebus semuanya. Kalian sudah pulang? Oh iya Martin, perkenalkan, ini pacarnya Sheila, namanya Jeremy. Di usianya yang masih muda, dia sudah punya bisnis sendiri loh, usaha distro dan kafe. Makanya Mbak bangga sekali pada calon menantu idaman Mbak ini. Tampak mamanya Adele begitu bangga memperkenalkan Jeremy. Jeremy bersalaman dengan Paman Martin. Mereka mengobrol sebentar. Sedangkan Adele yang panas dada langsung masuk ke kamar. Setelah sedikit mengobrol, Martin langsung menyusul keponakan kesayangannya itu. Del, besok sepulang kuliah Paman jemput kamu ya. Kita ke markas organisasi Paman. Iya Paman. Sesuai janjinya Paman Martin menjemput Adelia ke kampusnya. Setelah itu mereka pergi ke hotel milik pamannya. Mereka naik ke lantai paling atas, yaitu lantai 12. Tampak ada ruangan khusus yang bertuliskan hanya boleh dimasuki oleh owner alias pamannya Adele dan tamu yang diizinkan oleh owner. Ternyata di sana sudah ada 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi Adele tidak melihat ada hal aneh di ruangan yang katanya markas itu. Semuanya nampak normal, seperti ruangan pada umumnya. Ketua, ini calon pengikut baru yang potensial yang saya dapatkan. Biar saya perkenalkan. Perempuan ini bernama Vida. Dia salah satu staf di perusahaan Pak Martin. Dan ini adalah Asep. Dia penjual sayur keliling di komplek tempat tinggal saya. Dan 2 pria ini adalah Rama dan Gino. Mereka sepasang kekasih. Tampak Vida dan Adele terkejut kala mendengar penjelasan saat Rama dan Gino adalah sepasang kekasih. Artinya mereka sesama jenis. Padahal Gino terlihat sangat tampan. Kulitnya putih bersih, tinggi, dan wajahnya seperti artis. Bagus Cito, kamu membawa banyak pengikut baru yang potensial. Oh iya, ini keponakan kesayangan saya, sekaligus calon pengikut baru. Namanya Adelia. Oke,
Sebelum kita memulai membuat kontrak, adakah di sini yang merasa ragu-ragu? Tanya Martin dengan santai dan sopan. Saya masih ragu. Apa benar jalan yang saya ambil ini? Biar bagaimanapun, ini adalah dosa besar. Asep terlihat mulai ragu. Nama kamu Asep kan? Seorang pemuka agama muda yang selalu menjadi imam sholat dan guru ngaji. Karena ekonomimu susah, sehari-harinya kamu berjualan sayur keliling. Namun banyak yang meremehkanmu. Padahal seharusnya kamu dihormati karena kamu adalah seorang pemuka agama. Bahkan kamu mengajari anak-anak mengaji. Sedangkan kakakmu yang tidak alim, ibadah ke masjid saja jarang, tapi lebih sukses darimu. Bahkan baru-baru ini, kakakmu mengajak keluarga serta orang tuamu ibadah haji. Tapi kamu sebagai adiknya yang seorang pemuka agama, kamu malah tidak diajak. Kamu lebih baik daripada dia. Masa orang yang begitu hidupnya enak, sedangkan kamu yang baik dan rajin beribadah, malah hidupnya susah? Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Asep terkejut. Tentu saja aku tahu semua latar belakang calon anggotaku. Oh ya, perkenalkan, aku Martin. Aku ketua cabang di kota ini. Setiap kota memiliki ketua cabang masing-masing. Dan sekedar informasi, organisasi kita ini bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga tersebar ke negara-negara lain. Koneksi kita tidak main-main. Dan sekali kalian masuk ke dalam organisasi ini, maka seluruh kebahagiaan dan kejayaan duniawi akan kalian terima. Tapi kalian tidak akan pernah bisa keluar dari organisasi ini, bahkan sampai kalian mati, karena jiwa kalian sudah menjadi budak iblis. Martin kembali meyakinkan si Asep dengan mulut berbisanya. Asep, jangan ragu. Bukannya anak dan istrimu selalu mengeluh hidup susah. Bahkan keluargamu sendiri menghinamu hanya karena kau miskin. Kau beribadah sampai bagaimanapun. Kau berdoa sampai menangis darah pun. Apa Tuhan mengabulkan doa-doamu? Tidak, bukan? Bukannya tidak adil. Tuhan malah mengabulkan harapan orang-orang yang bahkan jauh lebih buruk darimu. Ayolah, jangan naif. Kalau kamu mengharapkan surga, apa kamu yakin akan masuk surga? Bagaimana jika nantinya kamu malah masuk neraka? Jika kamu memuja iblis, semua keinginanmu akan jadi nyata. Martin kembali membujuk. Baiklah, aku akan ikut organisasi ini. Karena tidak kuat hidup susah, apalagi sang istri mengancam akan bercerai karena tidak kuat hidup susah. Akhirnya Asep setuju, bergabung dan membuang keraguan dalam hatinya. Oh iya, Vida, kamu karyawan yang sangat rajin. Selain itu kamu sangat baik hati. Selama ini, kamu selalu berbuat baik pada orang-orang di sekitarmu. Kamu selalu membantu mereka yang kesusahan. Tapi pada akhirnya, balasan yang kamu terima sangat menyakitkan. 1000 kebaikan yang kamu lakukan seketika tidak terlihat hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya itu bukan kesalahanmu. Vida, kamu kan tidak tahu kalau pacarmu itu adalah pria beristri. Pria itu saja yang bejat menipumu, tapi orang-orang langsung menghujat dan menghinamu tanpa mendengar penjelasan dari kamu, tanpa mau mengerti keadaanmu. Padahal orang-orang itu selalu kamu bantu. Tapi giliran kamu butuh bantuan, jangankan membantu, mereka malah ikut mendorongmu ke dasar jurang. Jadi untuk apa kamu menjadi orang baik? Di dunia ini orang baik hidupnya menderita. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Karena semua orang-orang yang menyakitimu akan mendapatkan balasannya.
Seperti biasa, Martin rupanya sangat tahu benar seluk-beluk calon anggota yang sebentar lagi akan dilantik. Dan untuk Rahmat serta Gino, kalian adalah sepasang kekasih yang ditentang oleh keluarga. Karena berpasangan sesama jenis tentu saja dilarang oleh agama yang kalian anut. Bahkan negara juga melarang. Gino adalah seorang dosen, sedangkan Rahmat penjual makanan di kantin kampus. Kalau kalian bergabung dengan kami, semua keinginan kalian akan terwujud. Kalian tidak perlu berpisah. Kalian tidak perlu takut hidup miskin. Kalau Gino keluar dari pekerjaannya, kalian justru akan hidup damai dalam kekayaan dan bisa menikah di Jerman. Karena seperti yang tadi saya bilang, anggota kita itu banyak dan semua sudah menjadi orang yang sukses dan juga berpengaruh. Untuk Adel sendiri, kamu selalu dihina sebagai mahasiswa abadi, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk lulus. Keluargamu sejak dulu selalu pilih kasih dan membandingkan dengan Sela adikmu. Sela selalu beruntung dalam hidupnya, disukai banyak orang, punya banyak teman, disayang dan dibanggakan oleh keluarga, memiliki pacar tampan dan sukses, dan pacarnya itu adalah pria yang sempat kamu taksir. Semua itu bertolak belakang dengan nasibmu yang buruk. Dan mereka yang disebut sebagai keluarga serta rumah malah menjadi neraka buatmu. Tapi kamu tenang saja. Setelah bergabung, kamu akan mendapatkan semua hal indah dan juga kebahagiaan. Kini setelah diyakinkan satu persatu oleh Martin, mereka berempat sudah membuang keraguan dalam dirinya. Dan kemudian ritual dimulai. Tidak ada yang aneh atau seram dalam ritual itu. Mereka hanya diminta menusuk jari mereka sampai mengeluarkan darah dengan jarum. Lalu mereka diminta merapalkan mantra-mantra aneh. Setelahnya tangan mereka dicelupkan ke dalam gelas berisi air putih. Satu orang mendapat satu gelas. Kemudian mereka diminta meminumnya. Dan setelah itu ritual selesai. Mereka sudah resmi menjadi bagian dari perkumpulan pemuja iblis. Besok malam kita akan mengadakan ritual penyambutan anggota baru. Akan dilakukan di salah satu villa milik saya. Kalian akan mendapatkan masing-masing 8 juta sebagai uang jajan. Kalian akan menginap semalam saja. Dan semua makanan dan juga transportasi sudah ditanggung oleh kami. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.